Romil untuk menyampaikan sedikit sambutan. Depan luar. Pak Sekjen dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili anggota BPD yang utusan masyarakat keluarga yang di sini. Kita tuh dudukin aja Pak, bahwa hari ini kami pun mendengar bahwa masyarakat hadir di desa Karebakti untuk melakukan sounding lah ya. Betul. Dengan pemerintah desa Karebakti dengan BPD-nya tentang pelaksanaan kegiatan di penyelenggaraan pemerintah desa di Karebakti ini. Mungkin saya tidak saya di sini mewakili kecamatan, saya sekretaris kecamatan ya. Pak Camat tidak bisa hadir pertama karena beliau sakit, kedua beliau memang memasuki masa pensiun. Jadi saya mewakili beliau, mewakili kecamatan, mudah-mudahan bisa hari ini bisa menunjukkan titik terang ya hasil yang seperti apa yang dilakukan masyarakat. Mungkin ada baiknya dari Pak Polsek menyampaikan arahan atau dari masyarakat dulu kita lihat baik cepat ya. Mungkin salah satu perwakilan masyarakat bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Enggak, apa mau dari PPD dulu atau langsung masyarakat, karena kita lebih to the point ya. Sebenarnya sudah tidak banyak PPD perwakilan PPD ada Pak Haji. Karena PPD sekarang sedang dokumentasi kaitan dengan laporan-laporan ke Bupati ya. Bukan ketua BPD sekarang posisi ada di kantor kecamatan. Karena perwakilan BPD bisa menyampaikan permasalahan. Pak MP pada dicatat ya. Undang-undang sampai semua. Iya. Iya, Pak. Iya. Undang-undang sampai semua ya. Ngapain kok? Alhamdulillah bersyukur kepada atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bermuajah dalam rangka urung rembuk mengingat ada hal-hal yang perlu dibahas. Maka barangkali masyarakat mau menyuarakan unek-unek ya bahasa Pak Kapolsek tadi, santai aja gitu ya. Ya saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak Sekcam dan jajarannya Bapak dan khusus Bapak Sekdes dan ini
yang tentunya mewakili pemerintah kali ini Pak Lurah. Idealnya Pak Lurah aja apapun yang terjadi hari ini dia mesti hadir mestinya supaya tahu enggak sampai frasa saya enggak menyeluruh secara saya sampaikan tentunya saya enggak lupa haturkan rasa hormat dan terima kasihnya atas kehadirannya pada kesempatan ini yang tentunya saya himbau untuk menyuarakan aspirasinya dengan secara bagus, yang nggak didorong oleh emosi, gitu ya. Kita sampaikan kepada pemerintah dan keterwakilannya, para jajaran pemerintahannya. Hadirin sekalian, berawal ini Bapak-bapak yang saya hormati, berawal kejadian sejak nyebrangnya tahun 2025 ke 2026. Kita udah coba kondisikan karena banyak temuan hasil monitoring BPD itu di sana sini, diantaranya dari dana desa yang sejumlahnya sekian belum digarap semua, sejumlah jaring sekian ratus meter japak yang tersebar juga sekian ratus meter dari rencana daftar isian pembangunan itu kali ya, yang kisarannya 130 meter lebih ya, belum terjaman. Bahkan jaring yang sumbernya dari mangrove yang notabene itu cair itu belum dilaksanakan. Maka udah kasih teguran, bahkan kita sampaikan kepada kepala desa, kita surati beberapa kali dan terakhir itu sampai kita ngeriuk bersama Pak Sekdes, kita sampaikan kenapa belum dilaksanakan dengan jawabannya pertama terhalang panen, kedua kemudian banjir gitu, dan lain sebagainya alasannya. BPD mencoba uang itu dikemanakan sedangkan dari sumbernya sudah dicairkan, dikemanakan gitu. Hasil pertemuan kami dengan kepala desa, dia jawabannya sudah saya salahkan semua kepada pemborong. Saya nggak punya utang sedikit pun kepada pembangunan atau proyek di tahun 2025 itu. Saya waktu itu saya minta gini. Sebelumnya saya ceritakan di Kecamatan Manjaya ini ada 10 desa, satu desa karya bakti yang belum menandatangani RAPBD awal, Pak. Takut ketahuan. Standar operasional BPD sebelum itu dilaksanakan semua, biasanya kita enggak menandatangani LPJ dan RAPBD awal. Gitu. Maka saya tekankan kepada Bapak Ibu Ratna Bohari ini supaya tahu ya. Betul. Kan ini sama begini Pak. Suara di luar BPD dimakan gaji kita. Betul. BPD itu ada di ketiak kepala desa. Ya. Saya berupaya kerja profesional sesuai tupoksinya. Betul. Satu, ya, dari Bapak Kecamatan juga Bapak hadir. Kita berupa monitoring. Gitu. Tapi itu ya begitulah kejadian. Kembali kepada itu. Maka waktu pertemuan kepala desa dengan BPD semuanya, saya minta bukti bahwa ada penyerahan uang dari kepala desa kepada pihak ketiga dalam hal ini. Dia nggak ada, saya udah percaya semuanya. Maka tinggal nunggu aja pada waktunya, dia sanggup per tanggal 31 April ini akan dilaksanakan beres. Begitu Pak. Pada kenyataan saya coba dengar dengan pribadi pemborongnya, saya biasanya Pak menerima uang sesuai apa yang sudah saya kerjakan. Kurang lebih demikian. Nah itu uang ada di mana? Itu oleh karena itu seringkali saya karena begini Pak Lurah, saya kasih kesempatan jadi hasil sidang yang memberikan kesempatan 2 kali 2 pekan. Pak Lurah siap menandatangani
menyelesaikan proyek pembangunan, isian proyek pembangunan itu tahun 2025. Dia nggak tanda tangan gitu. Maka saking lelahnya kami kepada pemerintah dalam hal Pak Lurah, maka saya kembalikan kepada induk BPD Pak, kepada masyarakat. Begitulah ceritanya, karena seringkali kami didera. Waduh, pembangunan jaringnya ke rumah gua kok belum dilaksanain? Betul. Saya ceritain demikian. Jaring yang di sana, nah itu kok belum selesai, kurang lebih 49 meter lagi. Mana sih? Kok dibiarkan saja? Nah, kemudian jarak yang rendah 130 menanyakan, kan katanya begitu udah turun. Kenapa belum juga? Nah, tegur Lurah, jangan terbang makan gaji buta. Itu yang menyakitkan Pak. BPD hidup, megang HP pun itu BPD kerja. Asal ada tahu ya, Pak. BPD megang HP pun itu kerja. Betul. Ya, kita coba. Makanya saya kembalikan kepada masyarakat. Oh, kalau gitu mah harus di demo, harus kan. Silakan kalau memang gitu. Kami nggak memopori BPD kepada masyarakat, cuma melaporkan Pak. Ya silakan. Yang penting kalau memang demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Sekcam, pada kami Bapak Kapolsek dan jajarannya. Yang saya hormati aparatur pemerintah Desa Karibakti, ya, dari Pak Haji Sekdes sampai ke bawah, tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Dan yang saya banggakan warga Karya Bakti yang sangat-sangat luar biasa ini ya. Jadi meneruskan apa yang disampaikan oleh rekan BPD tadi, bahwasannya itu sangat benar. Jadi ini bermula dari monitoring, kemudian ada beberapa tokoh yang berbicara kepada kami, dan kami menyebarkan atau memaparkan hasil dari monitoring itu. Justru ya, kami ini mendapatkan kalimat-kalimat yang sangat-sangat luar biasa. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi Pak Haji, makan gaji buta, diketiak lurah dan lain sebagainya. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, ya, mungkin kurang etis dipaparkannya. Tapi yang pasti sekali lagi kami sudah bekerja. Bahkan kami tambahkan kalimat yang tidak etis dari kepala desa itu timbul keluar kepada kami. Ya, kalimat tantangan itu sangat-sangat di luar dari sangat-sangat tidak etis sekali bagi seorang pemimpin mengeluarkan kalimat tantangan. Ya, jangankan satu tanda tangan materai, 20 materai saya siap tangani kalau memang saya sudah tidak pantas memimpin lagi. Jadi mungkin itu yang beberapa tokoh yang ngobrol ke saya, itu yang kalimat sangat-sangat menohok bagi beberapa tokoh itu. Dan ditambah lagi masalah etika, ya, itu sangat-sangat sakit sekali kebiasaan berlatih, ya, tidak bermasyarakat, tetaplah mati dan tahlil. Itu hanya etika, saya bilang. Ya, tuntutan seperti itu maka disampaikan memang, akan tetapi ya, yang harus ada jalur koridor yang mana BPD ini harus bekerja. Hal seperti itu hal sosial, ya. Kami tidak bisa banyak bertindak kecuali terkait yang memang harus kami kerja seperti controlling dana desa dan lain sebagainya. Urusan etika itu urusan masyarakat yang menilai. Ya, kami hanya di koridor kami seperti itu. Mungkin itu tambahannya, ya, karena khawatir waktu terlalu lama ini, ya, kami kembalikan ke moderator. Mungkin sampai situ dulu, Pak Cik. Nanti ada season yang nanti di sini baru ini diterjemah, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari pengurus BPD. Ketua juga sudah cukup, karena prinsip kita sudah dari kecamatan sudah melakukan aksi juga, ya, artinya permasalahan Karya Bakti ini
secara sudah terdengar ya. Tapi kan secara prosedur kita tidak bisa langsung menangani guys. Betul. Sehingga kan permasalahan di desa selayaknya selesaikan dulu di desa. Ketika itu kami dari pembina, selaku pembina desa baru makanya kita arahkan kami juga sebagai pembina pemerintahan desa kan kepala desa dan BPD ya. Kita arahkan kepada BPD mengingatkan ketika menegur jangan hanya lisan. Kita tidak punya bukti. Betul. Dalam hal pembinaan. Makanya saya arahkan kepada BPD saat itu untuk diundang saja surat mengumpulkan beberapa cara kepala desa pemberhentian sementara kepala desa. BPD yang punya peran, kami hanya sebagai pembina mengarahkan dari sisi regulasi. Saya bisa saja melakukan pengajuan pemberhentian sementara ketika sudah dilaksanakan. Ketika sudah pemberhentian sementara, itu pun tidak ada penggantinya. Karena ada prosedur yang lain. Itu bisa ada dirian atau kalau DPRD. Jadi apa? Dia akan PLH. Dari hasil pelaksanaan harian atau PLT nanti prosedur seperti apa? Biasanya PLH itu nanti dilihatkan dari perangkat desa yang dilaksanakan yang kemampuan. Lalu nanti mungkin kegiatan selanjutnya itu diarahkan oleh DPRD seperti apa. Jadi mungkin kalau masalah-masalah yang terjadi di DPRD kita dari Tariban itu sudah kita tangkap karena kita sudah ada laporan dari BPD ya, masalah jalan belum itu kita sudah tangkap lah. Jadi nggak usah lagi disampaikan lah ya, karena sebenarnya sudah ada dan prosedur sudah kita sampaikan, meminta keterangannya dan ternyata kita panggil lurahnya kepala desa meminta penjelasannya, kita panggil terus makanya kita arahkan kepada BPD untuk mengundang dan memberikan teguran. Ini baru teguran pertama kemarin ya, tidak teguran dulu, tidak. Teguran pertama itu tadi kejadiannya. Ya, saya pun secara lisan menyampaikan laporan malah kurang responnya kurang baik lah katanya. Tapi ya harus dicatat karena kita ini lembaga ya. Kami ini pemerintahan kecamatan, BPD itu lembaga. Segala sesuatu harus tercatat ada dokumen. Mungkin masyarakat bisa demo, tapi secara regulasi tetap kita harus tempuh. Nanti disangka lagi BPD tidak bekerja. Ada salah satu pekerjaan BPD adalah dokumentasi, catatan, laporan, begitu. Hanya lisan saja masyarakat tidak bisa membuktikan. Nah dengan ada bukti, misalnya surat kita sudah terima laporan secara tertulis, artinya BPD sudah melaksanakan tugasnya. Tinggal teguran yang berikutnya. Kita kan udah lebih dari seminggu tuh, surat aja lagi Pak, teguran. Seminggu lagi, karena kan seminggu 7 hari, 14 hari, 21 hari, aturan ya. Kalau di perusahaan kan SP1, SP2, SP3 lah, kurang lebih. Nanti ketika ketiga juga tidak ditanggapi, silakan BPD mengajukan surat kepada bupati melalui kecamatan, apakah nanti langsung. Apakah usulan pemberhentian sementara, bahasanya pemberhentian sementara, kita menurunkan. Nanti ada prosedur ya betul, Bapak sudah paham sebenarnya. Nanti lagi turun dari kabupaten untuk melakukan seperti apa sih sebenarnya. Ini pun kami sudah dipanggil oleh PMD, gitu kan. Dari pihak PMD pun sudah dipanggil oleh PMD sekarang dengan adanya kejadian ini. Cuma PMD tidak mau hanya itu apa PMD minimal setengah dari PPD lah hari ini. Kalau PPD sedang menunggu arahan ini ada di kantor kecamatan. Karena kalau sendiri nanti mungkin kepala BPD juga tidak khawatir nanti tidak sampai ke masuk ke BPD lain. Saya mungkin tidak. Jadi mungkin setelah ini ada bagusnya nanti pengurus BPD bisa bersama-sama ketua BPD hadir ke kabupaten ke DPRD sebagai pembinaan desa. Itu prosedurnya ya, prosedur harus ditempuh ketika karena ini Pak Kapolsek ini sebelumnya masyarakat ini ingin mendukungkan kepala desa, kami sebagai pembinaan kecamatan memberikan arahan terkait prosedur ya. Tapi masyarakat harus paham. Nanti tugas BPD juga memberikan pemahaman kepada masyarakat, tugas serta kepala desa itu terlebih mudah meskipun ada bukti
seperti misalnya tidak melaksanakan tugas yang baik, tapi tetap ada prosedur. Di sini kan tugas BPD. Makanya kami sebagai pemerintah desa mengingatkan BPD bahwa ada tugas BPD, makanya supaya tidak disangka demikian kepala desa, tidak disangka tidak bertugas, maka juga diberikan dengan dokumen. Dan itu sudah ada di kami, ya, kemudian artinya sudah ada tugas BPD sudah melakukan itu. Tinggal prosedur lainnya adalah teguran kedua dan ketiga cepat. Tolong siapkan surat itu seminggu, minggu kedua atau 14 hari, 10 hari, lalu surat ke bupati. Apakah nanti tindakan di bupatinya kita nunggu dari bupati yang pakai nanti inspektorat atau permintaan dulu oleh DPR itu bukan kewenangan kita lagi. Ya, hanya tolong tenang, tolong jaga kondisivitas, jangan sampai merugikan masyarakat sendiri ke depannya. Karena apalagi ini aset desa, saya yakin masyarakat desa semua ingin desa Karya Bakti lebih maju, lebih makmur ya. Kami memberikan pendapatan selalu menyerahkan seluruhnya kepada musyawarah. Karena hakikatnya apapun kondisinya di desa ini marwah tertinggi itu musyawarah ya. Musyawarah, makanya di sini peran BPD yang lebih menonjol dalam hal musyawarah, dan BPD juga harus mengingatkan terus kepada minimal ke internalnya bahwa ada regulasi yang harus ditempuh, jangan malah ikut terbawa suasana emosi, misalnya teriak-teriak juga ingin menggunakan kepala desa tapi tanpa prosedur. Justru BPD harus mengingatkan masyarakat juga ada prosedur yang tetap ditempuh. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Pak Kapolsek, Ketua Babinsa, Pak Sekcam, Pegawai Desa. Yang saya hormati juga untuk BPD Desa Kewati serta teman-teman. Saya izin bertanya Pak Sekcam, bagaimana bisa pembangunan ini berjalan dengan harmonis sementara BPD dan Lurah tidak ada kerjasama? Kedua, apakah dengan lalainya Lurah dan pembangunan tidak menyalahi regulasi yang berada, regulasi yang sudah ada, apakah bisa dipidana atau tuntutan hukum bagaimana? Saya belum mengerti, belum paham. Izin Pak Sekcam menjelaskan. Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi memang masalah harmonisasi BPD pemerintahan desa ya, kepala desa dan BPD memang yang harus terjadi ya. Masalah itu kan justru nanti peraturan kecamatan melakukan pembinaan. Ketika itu terjadi kita melakukan pembinaan kedua pihak, baik kepala desanya baik BPD-nya. BPD punya fungsi pengawasan dan berhak memanggil, menegur dan sebagainya. Maksudnya kan kegiatan pembangunan. Apalagi ada fungsi BPD adalah sebagai pembina, pengawas, penyelenggaraan kinerja kepala desa. Kaitan dengan pembangunan, apa dikaitkan dengan bisa dipidana, merugikan bisa ketika unsur-unsur itu mungkin dari sisi Kapolsek kita menjelaskan ada unsur-unsur setelah pemeriksaan itu ada unsur pidana mungkin bisa dilanjutkan ke pidana. Cuma memang secara prosedur ketika ada laporan dari BPD kita sampaikan ke Bupati kan akan memberikan perintah misalnya ke auditor internal dulu yaitu inspektorat. Mungkin inspektorat akan memeriksa kalau di situ ada unsur pidana mungkin akan diserahkan ke APH ya. Tapi kalau di situ bersifat administratif, artinya nanti hukumannya bersifat administratif, maka teguran, penggalian uang dan sebagainya itu merugikan aja. Nanti tapi prosedurnya tetap harus ditempuh. Karena meskipun ada laporan misalnya ke kepolisian, mungkin nanti ke Polsek menjelaskan, tetap akan dikembalikan dulu ke inspektorat kan. Harus diperiksa dulu oleh inspektorat. Makanya saya mengarahkan ke BPD kemarin. Tadi pun kepala ketua BPD tetap mengingatkan tetap BPD berperan bertugas melaksanakan tugasnya dulu. Jangan sampai ketika turun BPD pun akan kerepotan apa menjadi mana peran BPD pasti ditanya oleh inspektor akun
masyarakat bertanya apa pada BPD, tidak ada pemeriksaan akan ditanya juga, kan harusnya ada di BPD pengawasan awal ya, yang makanya saya harapkan BPD tolong yang hanya lisan menegur kepala desa, tolong secara prosedural regulasi tempuh dengan surat teguran. Dokumennya ada BPD yang disalahkan ke depannya ketika ada unsur-unsur misalnya pidana dan sebagainya, karena para BPD juga menanyakan ketika ada pemeriksaan. Makanya supaya mengantisipasi itu kami arahkan kepada BPD, tolong siapkan dokumen pengawasan pembinaan pada kepala desa, sehingga tidak prosedur berjalan kepala KPP langkahnya prosedurnya, meskipun ada laporan ini pihak kepolisian, kejaksaan, tetap akan diinspektorat dulu Pak. Makanya saya arahkan kan pembinaan bertindak dulu PMD atau bupati, nanti bupati apakah ke PMD atau inspektorat, atau bupati bina oleh PMD, bisa oleh inspektorat, kan? Kurang lebih seperti itu. Nanti lihat unsurnya, apakah ada masalah unsur pidananya, nanti mungkin akan diteruskan oleh inspektorat itu dan masuk ke wilayah kewenangan inspektorat, itu bukan wilayah kewenangan BPD dan akan kesempatan lagi. Mungkin itu jawaban sementara saya, Pak Kapolsek mau tambahkan?